Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahu sorob Quran surat An-Nisa, Quran surat kedua, ayat kedua, bagian pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa itu harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Di sini di ayat yang kedua dalam Quran surat An-Nisa, kita bisa membaginya ke dalam beberapa pembahasan. Kita kategorikan dalam masing-masing jumlah atau kalimat, karena di sini setidaknya ada beberapa jumlah atau kalimat yang sempurna, ya, seperti wa atul yatama amwalahum. Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Itu satu jumlah, ya. Berikutnya adalah wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Itu adalah merupakan satu jumlah tersendiri juga. Berikutnya wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Dan yang terakhir adalah innahu kana huban kabiro. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua jumlah saja, yaitu wa atul yatama amwalahum dan wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa itu harta mereka, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Mari kita mulai dari jumlah yang pertama kita bahas adalah wa atul yatama amwalahum. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa itu harta mereka. Tentu di sini kita sedang membicarakan tentang jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Ya, dalam hal ini adalah atu. Di situ ada wawu atop di sana. Ya, sekali lagi atu, ya, kita tahu itu merupakan fi'il dan fa'il. Fi'ilnya adalah fi'il amr, kata kerja perintah, ya, dan di situ wawu jamaah di sana sebagai fa'il yang menunjukkan kamu semua atau kalian semua laki-laki. Dan berikutnya ada al-yatama sebagai maf'ul bih, ya. Kebetulan atu di sini merupakan fi'il kata kerja yang membutuhkan dua objek, ya. Al-yatama sebagai objek yang pertama, yakni anak-anak yatim. Amwalahum, harta mereka, sebagai maf'ul bih atau objek yang kedua. Wa atu, dan berikanlah oleh kamu semua al-yatama kepada anak-anak yatim itu yang sudah dewasa itu amwalahum, harta mereka, ya. Maka di sini coba kita bahas secara sekilas, ya, kedudukan kata masing-masing, ya. Kita mengirob secara sederhana kalimat wa atul yatama amwalahum. Pertama wa atu, ya. Di sini sekali lagi ada wawu athof dan fi'il fa'il di sana. Maka kita bisa sampaikan wa atu, ya, al wawu harfu atfin mabniun alal fathi, dan atu fi'lu amrin mabniun alal hadfin nun, wawul jamaah dhamir muttasil mabniun alas sukun fi mahalli raf'in fa'il, ya. Jadi wawu di situ adalah wawu athof, artinya dia menjadi penghubung, ya, menghubungkan dengan kalimat sebelumnya. Kemudian atu sekali lagi merupakan fi'il amr, kata kerja perintah, ya, yang dia tetap, ya, mabni alal hadfi nun,
bahwa tetap atas hilangnya nun di sana ya. Karena apa? Jadi dia tetapnya nunnya di sana tidak dimunculkan atau dihilangkan ya, tetapnya di sana. Kemudian wawu jamaah sebagai dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung yang dia tentu tetap mabni al sukun, tetapnya atas sukun di sana. Fi mahalli jer, mahalnya adalah jer karena ya sebagai mahalnya adalah rof, bukan jer ya. Fi mahalli rofin, mahalnya adalah rofa ya, salah, astagfirullah ya, jadi salah. Fi mahalli rofin, mahalnya adalah rofa karena sebagai fa'il, karena fa'il atau pelaku itu masuk dalam marfu'atul asma ya, sehingga wawu jamaah ini sebagai fa'il mahalnya adalah rofa, tetapi karena dia mabni atas sukun di sana sebagai fa'il yaitu wa'atu. Berikutnya kita, karena atu ini merupakan fi'il, kata kerja perintah ya, maka kita bisa merunut ya, karena kita akan mentasrif secara istilahi. Tasrif istilahi itu biasanya kita fokus pada fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya ya, di sana minimal itu ya. Meskipun ada banyak lagi yang lain, tetapi kita fokus di sini bahwa ketika kita mentasrif istilahi maka kita akan mengkategorikan fi'il itu dan kemudian ada isimnya juga. Jadi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyi, dari ata, yu'ati, mu'atatan, mu'atin, mu'atan, ati, la tu'ati. Nah, fi'il amrnya di situ ati. Lalu bagaimana kemudian di ayat ini tertulisnya atu ya? Tentu karena dia perlu ditasrif secara lughawi yang berkaitan dengan dhomair atau dhomir dalam hal ini yang berposisi sebagai fa'il atau pelakunya. Kalau ati ini kan fi'il amr dengan fa'il pelakunya adalah anta ya, kamu satu orang. Sedangkan yang kita bahas adalah antum, kamu sekalian banyak orang laki-laki ya. Maka di sini kita bisa sampaikan dhomairnya adalah dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Maka fil amarnya yang berkaitan ini maka kita bisa sampaikan ati, atia, atu, ati, atia, atina. Nah, atu di situ kan terlihat bahwa fiil atau pelakunya, fa'il atau pelakunya adalah antum ya. Maka dari awalnya dari ati menjadi atu. Begitu kita cara mentasrif secara istilahi dan secara lughawi ya, menempatkan kata yang pas ya sesuai dengan kondisi yang dimaksud. Nah, berikutnya kedudukan kata masing-masing ketika kita mengikrab tadi kan wa'atu ya. Berikutnya adalah al-yatama amwalahum ya. Al-yatama artinya anak-anak yatim, amwalahum artinya harta mereka. Jadi di sini bisa kita katakan al-yatama maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu muqaddaratu lit-ta'adzur ya. Kemudian amwalahum maf'ulun bih tsani mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu dhahirah. Wa haul ghaib dhamir muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Ya, di sini al-yatama merupakan maf'ul bih atau objek, dan kita ingat maf'ul bih atau objek masuk dalam mansubatul asma. Nah, tanda nasabnya di situ adalah fathah yang muqaddarah. Ya, fathah yang diperkirakan atas alif di sana karena ta'adzur ya, karena alif tentu tidak mampu menerima harokat ya. Di situ ada alif maksurah di situ ya. Kemudian amwalahum merupakan maf'ul bih tsani ya. Maf'ul bih tsani artinya objek yang kedua. Jadi di sini ada objek yang kedua, maf'ul bihnya yang tentu saja sama mansub, alamat nasabnya adalah fathah dhahirah amwala ya. Jadi amwala nih yang fokus sebagai maf'ul bih yang kedua, dan amwala karena merupakan mudhof sehingga hum merupakan mudhofun ilaih, karena amwalahum di sini merupakan susunan idhofah ya, susunan idhofah tumpukan kata atau frase bahwa dia
hartanya siapa? Harta mereka. Maka amwala merupakan mudhof, hum merupakan mudhofun ilaih, ya. Hum di situ dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali jar, mahalnya adalah jar karena sebagai mudhofun ilaih, ya. Tetapi karena kan kita tahu isim dhamir tentu di sini tetap mabni sehingga tidak terlihat di situ tanda jarnya, maka fi mahali jar, mahalnya adalah sebagai isim yang majrur. Nah, itu yang pertama ya. Berikutnya kita akan membicarakan jumlah yang kedua, yakni wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, ya. Terjemahannya seperti itu, meskipun terlihat sekilas al-khabitha yang artinya buruk itu posisinya lebih dahulu daripada bit-thayyib dengan yang baik, ya. Tetapi kenapa kemudian kita menerjemahkannya? Ya, kalau kita runutnya janganlah kamu menukar yang buruk dengan yang baik, ya. Tetapi makna yang sesungguhnya adalah janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Bagaimana itu bisa terjadi? Setidaknya kita bahas secara sekilas dari sisi nahwu dasarnya. Ya. Di sini sekali lagi kita juga sedang membicarakan tentang jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja, ya. Di sini la tatabaddalu, ya, bit-thayyib, ya. Di sini ada la nahiyah, ya, la nahiyah yang menjadikan ini merupakan fi'il nahi, ya. Fi'il nahi atau kata kerja larangan, menjadikan setelah la nahiyah itu majzum, tanda jazmnya itu dengan hadfun nun, hilangnya nun di sana. Fa'ilnya di situ ada wawu jamak, ya. Nah, warna kuning bit-thayyib kita masukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan fi'ilnya, karena bit-thayyib di sini merupakan susunan jar majrur, ya. Susunan jar majrur syibhul jumlah ini tentu dia muta'alaq, memiliki keterkaitan makna. Nah, keterkaitan maknanya dengan tatabaddalu itu, ya, menukar itu, menukar, maka menukar apa? Menukar dengan yang baik, ya, menukar yang baik. Makanya itu satu rangkaian yang utuh, sehingga al-khabitha posisinya di belakang dengan yang buruk sebagai maf'ul bihnya. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, begitu, ya. Nah, tentu kita juga paham bahwa kita akan mencoba secara sekilas tentang kedudukan masing-masing atau mengi'rab secara sederhana, ya. Sekali lagi karena kita baru berbicara tentang nahwu shorob dasar saja. Nah, di sini sebagaimana tadi disampaikan, wanya wawu atof, ya. Kemudian la nyala nahiyah tatabadalu menjadikan fi'il yang majzum karena dia dimasuki oleh nahiyah dan kita menyebutnya sebagai fi'il nahi atau kata kerja larangan. Bit-thayyib, ya, tadi disampaikan seperti itu. Maka kita akan sampaikan wala al-wawu harfu atfin mabniun al-fathi, la harfu nahyin wa jazmin mabniun ala sukun, tatabaddalu fi'lu mudhari'un, ya, fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmi hadfun nun li'annahu min af'alil khamsah. Wawu jama'ah dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi wawunya adalah wawu athof menghubungkan kalimat dengan yang sebelumnya. Kemudian la di situ sebagai huruf nahi, ya, la nahiyah, dan dia menjazmkan, ya, lanya mabni atas sukun, tetap atas sukun di sana, sehingga tatabaddalu, ya, merupakan fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Tandanya di situ ada huruf mudhoro'ah berupa ta di sana, tetapi dia jazm, ya, majzum. Dia majzum karena diawali oleh la nahiyah, menjadikan dia sebagai kata kerja larangan, ya, fi'il nahyi, ya, dan tanda jazmnya di situ adalah hadfun nun, hilangnya nun di sana, li'annahu karena dia itu merupakan masuk dalam af'alul khamsah, fi'il yang 5 yang ketika dalam keadaan majzum tanda jazmnya adalah hadfun nun, hilangnya nun di sana, ya. Kemudian wawu di situ menunjukkan sebagai fa'il atau pelakunya, ya. Di sini ada, kita coba untuk mentasrif, ya, secara istilahi dan secara lugawi, karena
tadi ada fiil ya, fiilnya awalnya ini fiil mudhari yang kemudian dimasuki oleh la nahiyah menjadi fi'il nahyi atau kata kerja larangan. Maka di sini ketika kita mentasrif secara istilahi dimulai dari fi'il madhi, kata kerja yang lampau, fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, masdar, kata dasar atau kata kerja yang dibendahkan, isim fa'il pelaku, isim maf'ul yang dikenai pekerjaan, fi'lun amr ya, fi'il amr kata kerja larangan, dan yang terakhir adalah fi'il nahi kata kerja larangan. Kalau fi'il amr kata kerja perintah ya, tadi salah sebut juga ini ya. Fi'il amr kata kerja perintah, dan yang terakhir adalah fi'il nahi kata kerja larangan. Jadi kalau kita runut dari fi'il madhi kata kerja lampau, fi'il mudhari kata kerja yang sedang berlangsung, masdar kata dasar atau kata kerja yang dibendahkan, fa'il pelaku, maf'ul yang dikenai pekerjaan, fi'il amr yang merupakan kata kerja perintah, dan fi'il nahi merupakan kata kerja larangan. Maka dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya dari tabaddala, yatabaddalu, tabaddulan, mutabaddilun, mutabaddalun, tabaddal, la tatabaddal ya. Di sini la tatabaddal. Tetapi tadi kan la tatabaddalu ya, tentu karena terkait dengan fa'il atau pelakunya. Kalau la tatabaddal itu fa'il atau pelakunya adalah anta, kamu, orang kedua, tunggal, laki-laki. Tetapi karena yang sedang kita bicarakan adalah kalian semua laki-laki ya, jadi orang kedua jamak, laki-laki yang banyak, maka kita mentasrif secara lughawinya menjadi anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah di sini ya, la tatabaddal ya, la tatabaddal, la tatabaddala, la tatabaddalu, la tatabaddali, la tatabaddala, la tatabaddalina. Ya di sini terlihat bahwa antum la tatabaddalu ya, sebagaimana tadi kita bahas bahwa ini fa'il atau pelakunya adalah antum. Nah, kalau kita perhatikan tadi ya. Nah, kalau kita perhatikan maka ini fi'il mudhari yang dimasukkan oleh fi'il la nahiyah menjadi fi'il nahi. Nah, kita juga bisa secara sekilas ya coba untuk mentasrif secara lughawi fi'il mudhari itu dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, yatabaddalu, yatabaddalani, yatabaddaluna, tatabaddalu, tatabaddalani, tatabaddalna, tatabaddalu, tatabaddalani, tatabaddaluna, tatabaddalina, tatabaddalani, tatabaddalna, atabaddalu, natabaddalu. Begitu ya cara mentasrifnya. Nah berikutnya kita lanjutkan ya, tadi kita baru membicarakan tentang la tatabaddalu ya, la tatabaddalu. Berikutnya kita bisa juga mentasrif yakni al-khabitha. Al-khabitha maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu bitayyibi alba harfu jar mabniun alal kasri wat tayyibi isim majrur wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu. Ya di sini kita sampaikan al-khabitha merupakan objek maf'ul bih ya, yang pertama yang tentu saja dia masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya. Sedangkan bitayyibi tentu merupakan susunan jar majrur syibhul jumlah ya. Dalam hal ini sekali lagi bi sebagai huruf jar menjadikan at-tayyib menjadi isim yang majrur sehingga dibaca at-tayyibi karena tanda jarnya adalah kasroh dhahirah di bagian akhirnya. Dan sekali lagi kenapa tayyib atau hal yang baik itu disebutkan awal, karena bitayyibi ini merupakan syibhul jumlah susunan jar majrur yang muta'alaq memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya la tatabaddalu. Jadi janganlah engkau ya tadi memasukkan atau mengganti sesuatu yang baik. Nah, yang baik dulu yang disebut, baru al-khabitha dengan yang buruk. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, di sini bisa kita sampaikan wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka.
Wala tatabaddalul khabitha bitthayyib. Dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan keridhaannya buat kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.